Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap pagi. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka akan diberkati kembali melalui firman-Mu dan mereka kembali akan didoakan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan mendoakan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat 13, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks renungan ini untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah topik tentang kuat menanggung segala perkara. Di dalam hidup ini saudara, mau tidak mau kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal. Kita akan diperhadapkan dengan suka duka. Kita akan diperhadapkan dengan persoalan masalah. Kita akan diperhadapkan dengan sukacita duka cita. Ada begitu banyak hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan selalu saya menegaskan saudara, bukan apa yang kita hadapi yang menjadi masalahnya, tapi bagaimana kita menghadapinya, itulah yang menjadi masalahnya. Karena kalau kita hadapi segala perkara dengan cara yang benar, maka saya percaya kita akan bisa mengubah segala kondisi, segala keadaan menjadi baik. Allah bisa memakai segala kondisi, segala keadaan untuk menjadi alatnya melakukan mujizat, untuk menjadi alatnya melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, mari kita terus belajar bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana untuk supaya kita kuat menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori, supaya saudara gampang memahami dan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Hal utama yang ditegaskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung. Itu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita saudara, yaitu bahwa kita sanggup menanggung segala perkara. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa dia sanggup menanggung segala perkara di dalam konteks ini saudara? Di ayat 12 di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya saudara,
Paulus di sini menegaskan bahwa ada saat dalam hidupnya dia mengalami kelimpahan. Ada saat dalam hidupnya dia mengalami kekurangan. Ada saat dalam hidupnya dia mengalami kenyang, tapi ada saat juga dia mengalami kelaparan. Ada kelimpahan, ada hal kekurangan. Dan dalam semuanya itu Paulus berkata, dalam segala perkara dapat aku tanggung. Jadi segala perkara dapat dia tanggung, baik itu keadaan sulit, baik itu keadaan senang, baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Nah, artinya saudara, yang saya ingin kita merenung bahwa ada orang yang karena kesenangan dan kelimpahan dia akhirnya jatuh dan dia tidak sanggup menanggung kelimpahan dan kesenangan. Tapi ada orang yang karena kesusahan dan penderitaan dia jatuh karena dia tidak sanggup menahan penderitaan dan kekurangan. Artinya ada orang yang hidupnya hancur karena penderitaan. Karena susahnya dia tinggalkan Tuhan. Hidupnya berantakan karena hidupnya begitu susah. Tapi ada orang yang karena kesenangan malah hidupnya hancur. Ada begitu banyak contoh yang kita lihat saudara, bahwa karena penderitaan akhirnya orang meninggalkan Tuhan. Salah satu contoh misalnya, saya pernah mengalami saudara di mana ada orang yang datang ke gereja menjadi jemaat di gereja yang saya layani. Orang ini sedang sakit. Jadi waktu dia datang memang dia sedang sakit. Bahkan dia sakit karena dia datang ke gereja karena dia sakit, dia rindu didoakan dan sebagainya. Lalu kemudian saudara, dia sudah mulai setia beribadah. Istrinya juga sudah mulai setia beribadah. Mereka suami istri sudah mulai setia beribadah, sudah mulai mengalami Tuhan dan sebagainya. Tetapi beberapa waktu kemudian, karena memang dia sering dijemput karena dia sakit, ada masalah kelumpuhan saudara. Beberapa waktu kemudian seorang jemaat datang ke rumahnya untuk menjemput dia. Tetapi dia kemudian berkata, saudara, aku tidak usah ke gereja lagi. Aku tidak mau beribadah lagi. Kenapa? Karena dia berkata, ternyata ke gereja pun penderitaanku selalu ada. Penyakitku belum sembuh juga. Ke gereja pun doaku belum dijawab juga. Padahal dia sudah sekian lama datang ke gereja, saudara. Dia sudah setia ke gereja karena dijemput seringkali juga. Tetapi pada akhirnya ketika dia terus ada dalam penderitaan penyakitnya belum sembuh juga, doanya belum dijawab juga, akhirnya imannya hancur dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak kuat menanggung penderitaan hidupnya. Dia tidak seperti yang dialami oleh Paulus. Dia kuat menanggung segala perkara, baik dalam penderitaan. Tapi ada pengalaman yang lain, saudara. Ada seorang ibu yang mengalami sakit kanker di dalam kandungan. Dan penyakitnya ini sudah begitu parah, sehingga ketika berobat ke dokter, dokter pun tidak sanggup menangani, sehingga akhirnya harus dibawa ke rumah. Dan dia dirawat di rumah. Kalau saya tidak salah hampir 8 bulan dia ada di rumah dengan sakit yang begitu parah. Nah saudara, saking parahnya, saking menderitanya dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur. Jadi seringkali anaknya harus memangku dia dengan posisi miring, tidak tidur dan tidak duduk. Dan itu dia alami sekitar hampir 1 tahun saudara di rumah. Ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tetapi dia kenal saya, sehingga dia sering kali memanggil saya untuk datang berdoa ke rumah. Dan yang saya lihat di situ saudara, ada satu pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Menurut saya ibu ini adalah seorang pahlawan iman saudara, luar biasa. Kenapa? Dia sudah begitu menderitanya, nafasnya satu-satu. Dan penderitaan itu tidak sebentar saudara, sudah sekian lama. Nafasnya satu-satu, dia menderita sekali. Dia tidak bisa tidur dan tidak bisa duduk sekian waktu lamanya.
Tetapi dia seringkali memanggil saya, asal dia sudah merasa sakit sekali, dia panggil saya dan dia telepon saya. Dia berkata, "Dek, datanglah ke rumah mendoakan saya." Dan akhirnya saya datang ke rumah lalu mendoakan ibu ini. Setiap kali, berkali-kali saya datang ke rumah, saudara. Seringkali malah dia memanggil saya datang ke rumah. Dan hal yang saya belajar adalah setiap kali saya berdoa untuk dia, wow, doanya itu luar biasa, saudara. Dia berdoa begitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian kata-kata yang terucap itu adalah kata-kata Tuhan baik. Puji Tuhan. Dengan telinga saya sendiri saya mendengar kata-kata seperti itu yang selalu keluar, saudara. Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kata-kata yang sering kali aku dengar setiap kali aku mendoakan dia. Dan kemudian, saudara, sampai satu kali keadaannya sudah semakin parah. Semakin parah. Tetapi saat keadaannya makin parah pun dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa dengan penuh iman, dengan ucapan syukur. Satu kali, satu malam saya dipanggil juga untuk berdoa bagi dia. Kemudian saya berdoa, kami menangis, ada beberapa keluarga sudah berkumpul. Kami berdoa bersama, menangis bersama. Keadaannya sudah semakin kritis, tapi dia masih bisa mendengar saya berdoa dan masih bisa membuka mata malah. Lalu kemudian akhirnya, saudara, saya pulang ke rumah pada malam itu juga dia meninggal. Dan ketika besoknya saya datang, keluarganya bercerita, sebelum dia meninggal pun dia berdoa. Dan selesai berdoalah dia meninggal dengan tangan terlipat di dada. Saudara, dahsyat luar biasa iman ibu ini, di mana dia tetap kuat. Penderitaannya begitu berat, penderitaannya begitu sulit, tetapi dia tetap kuat. Dia sanggup menanggung segala perkara. Dia sanggup menanggung penderitaannya, tidak seperti yang satu yang tadi saya cerita sebelumnya, saudara. Karena penderitaannya berlama-lama belum dijawab, akhirnya dia berhenti. Dia tidak mau lagi mengalami mujizat Tuhan, menantikan mujizat Tuhan. Tapi ibu ini tadi, dia terus bersyukur, dia terus memuji Tuhan, mengatakan Tuhan baik. Ya, memang pada akhirnya dia tidak disembuhkan. Tetapi hal yang luar biasa adalah imannya luar biasa, dan saya percaya sekarang dia ada di sorga yang mulia dengan bersukacita. Karena dia seorang anak Tuhan yang sanggup menanggung segala perkara, baik penderitaan yang begitu berat sekalipun, dia sanggup menanggung segala perkara. Dan bukan hanya keadaan sulit, saudara, bukan hanya penderitaan. Tidak sedikit juga orang yang karena senang juga akhirnya hidupnya hancur. Karena senang akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Di video-video sebelumnya seringkali juga saya bercerita bahwa ada orang-orang yang dulu sulit hidupnya. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, doakan kami, doakan keluarga kami, doakan usaha kami." Lalu sebagai pendeta datanglah saya seringkali berdoa bersama dengan orang-orang tim yang ada di pastori. Kami berdoa bersama, mendoakan orang-orang yang membutuhkan sokongan doa. Kami berdoa supaya orang-orang yang jemaat-jemaat yang hidupnya susah diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya hidupnya semakin diberkati dan semakin diberkati. Ada beberapa jemaat yang saya melihat perubahan luar biasa, berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya semakin diberkati, semakin diberkati. Tetapi alangkah menyedihkannya, oleh karena dia semakin diberkati, malah dia lupa Tuhan. Oleh karena dia semakin diberkati, malah dia akhirnya meninggalkan Tuhan, lebih mementingkan berkat, lebih mementingkan harta benda dan sebagainya, dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia mungkin mulai berpikir bahwa ini karena kekuatan dia. Ada begitu banyak, saudara, orang yang karena kesenangan akhirnya hidupnya makin hancur. Karena
dia tidak sanggup menanggung kesenangan yang dia alami. Tapi di sisi lain, ada orang yang malah semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Semakin diberkati, dia menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Semakin diberkati, dia menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Semakin diberkati, dia menjadi berkat bagi orang lain. Artinya ketika dia mengalami kesenangan, sukacita, dan berkat, dia malah melakukan, bersikap, bertindak dengan benar, sehingga pada akhirnya hidupnya semakin diberkati. Kalau tadi ada di satu sisi, ada orang yang karena diberkati malah hidupnya menjauh dari Tuhan, ini semakin diberkati, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan demikianlah seharusnya terjadi. Itu buktinya dia sanggup menanggung segala perkara, baik keadaan senang, karena ternyata pada waktu senang pun, pada waktu sukacita pun, kasihnya kepada Tuhan tidak berubah. Jadi saudara, hari ini yang saya mau tegaskan terlebih dahulu kepada saudara, bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah. Kita harus sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti apa yang ditegaskan oleh Paulus, saudara, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara. Segala perkara dalam konteks ini adalah baik dalam kelimpahan maupun kelaparan, kekurangan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Artinya waktu senang dia sanggup menanggungnya. Dia tidak jadi aneh-aneh ketika dia hidupnya semakin diberkati, hidupnya senang. Ketika dia susah, dia juga sanggup menanggungnya. Dia tidak lari dan mempersalahkan Tuhan saat dia mengalami kesusahan. Artinya saat dia senang, dia sanggup menanggungnya. Saat dia susah, dia sanggup menanggungnya. Dan saya pikir itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, saudara. Kita sanggup menanggung penderitaan, kesusahan dalam kehidupan kita. Dan kita juga sanggup menanggung kesenangan dan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu yang selalu kita akan alami dalam hidup kita. Senang susah, senang susah, senang susah. Sekalipun porsinya berbeda-beda, ada kita yang mungkin susahnya begitu banyak, tapi ada yang mungkin senangnya yang banyak. Tetapi pada prinsipnya manusia tidak bisa bebas dari kesenangan dan kesusahan, dari kekurangan dan kelimpahan. Artinya keadaan sulit, keadaan senang akan selalu ada bergantian kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang perlu kita belajar adalah bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya saat kesusahan datang. Bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya saat penderitaan datang. Kita lihat bersama. Sekali lagi saya baca mulai ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, saudara, bagaimana supaya kita sanggup menanggung saat-saat susah? Dan bagaimana supaya kita juga sanggup menanggung saat senang, sukacita? Baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, kita sanggup menanggungnya. Bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya? Kita harus hadapi semuanya di dalam Dia. Artinya apa, saudara? Saat hidup saudara susah, hadapi semuanya itu tetap di dalam Yesus. Saat saudara mengalami penderitaan, hadapi semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hadapi semuanya di dalam Dia. Jangan pernah menjauh dari Dia. Hidup saudara makin sulit, makin sulit, makin sulit. Tetap dalam Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Masalah saudara berat, penyakit saudara parah, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Hadapi semuanya di dalam Dia. Jangan sampai menjauh dari Tuhan atau keluar dari Tuhan. Sebenarnya dalam kehidupan kita, saudara, apapun yang terjadi, kalau kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, kita akan sanggup.
menanggung segala perkara itu. Kita akan sanggup menghadapinya, menjalaninya. Kita akan tetap berdiri teguh ketika kita melangkah bersama dengan Dia. Kita hadapi semuanya dalam Dia. Nah, bagaimana dengan saudara? Saat saudara menghadapi masalah, apakah saudara tetap dalam Tuhan? Saat penderitaan, kesulitan menindih kehidupan saudara, masihkah saudara tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan mulai mencari jalan lain? Dukun mana yang sakti? Dukun mana yang sanggup menolong? Dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup sudah susah, lalu kita serahkan hidup kita untuk main-mainan dukun, yang dimana dukun ini akhirnya makan dari mainannya itu. Jadi saat ini, baik susah, baik senang, kita harus sanggup menanggungnya. Caranya bagaimana? Kita harus hadapi semuanya di dalam Yesus. Kalau saya dan saudara hadapi semuanya dalam Yesus, kita akan sanggup, kita akan mampu menghadapi semuanya. Itu sebabnya saudara, yang pertama, bagaimana supaya kita kuat menanggung segala perkara dalam hidup kita? Hadapilah semuanya dalam Yesus. Dan berikutnya dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita hadapi di dalam Yesus, satu hal yang harus kita sadar bahwa Dia memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita hadapi semuanya di dalam Dia. Terkadang saudara, kita tidak kuat lagi, kita bingung bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Tetapi jika kita hadapi semuanya di dalam Dia, maka kita akan diberi kekuatan. Malah Allah sendiri yang akan bekerja. Saudara masih ingat orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bangkitlah, angkatlah tilammu. Oke, coba kita renungkan saudara, sebagai contoh dari kita akan kuat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah saudara, pada saat Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pertanyaan saya, apakah orang itu mengalami mujizat? Ya, dia mengalami mujizat. Pertanyaan berikutnya adalah, mana duluan? Dia mengalami mujizat kesembuhan sehingga bangkit mengangkat tilamnya, atau bagaimana? Mana duluan? Dia mengangkat tilam atau disembuhkan? Tentu saja duluan disembuhkan saudara. Duluan Tuhan memberi kekuatan untuk dia taat. Karena kalau bukan karena mujizat Tuhan dia mengalami kesembuhan, maka dia tidak akan bisa mengangkat tilam. Gara-gara dia sudah diberi kekuatan lah, maka dia bisa mengangkat tilam dan mujizat itu terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata saat Yesus memerintahkan supaya dia bangkit, bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan, Tuhan sendiri jugalah yang memberi dia kekuatan untuk bisa taat dan mujizat itu terjadi. Artinya, kalau kita hadapi semuanya dalam Tuhan, Dia akan memberi kekuatan bagi kita sekalipun. Sangat tidak masuk akal disuruh orang lumpuh bangkit dan mengangkat tilamnya dan berjalan, sedangkan dia sudah begitu lama mengalami sakit itu. Tapi ternyata dia sanggup mengangkat tilamnya, dia akhirnya bisa berjalan. Kenapa? Karena terlebih dahulu Tuhan beri kekuatan dan melakukan mujizat. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, kita akan sanggup menanggung segala perkara kalau kita hadapi semuanya di dalam Dia, dan Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Saat kita tidak kuat untuk taat, Dia beri kita kekuatan untuk taat. Itu sebabnya saudara, hadapilah segala perkara di dalam Dia, baik susah maupun senang, maka Dia akan beri saudara kekuatan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa segala perkara dapat Dia tanggung, baik perkara
kesenangan baik perkara kesusahan, kecukupan, kekurangan, sukacita, penderitaan, semuanya itu sanggup dia hadapi, sanggup dia tanggung. Kenapa saudara? Karena yang pertama, karena dia hadapi semuanya dalam Tuhan. Lalu kemudian kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perjalanan hidup saudara, hadapilah semuanya dalam Yesus, baik suka maupun duka, senang susah, kelimpahan kekurangan, hadapi semuanya dalam Yesus. Jangan pernah menjauh dari Yesus. Dan kemudian ketika saudara hadapi semuanya dalam Yesus, dia akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan ini. Biarlah setiap saudara sanggup menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari ambil sikap berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami telah merenungkan firman-Mu bahwa dalam kehidupan ini selalu akan ada susah dan senang. Dan dalam semuanya itu kami rindu supaya kami mampu menghadapi segala perkara seperti yang ditegaskan oleh Paulus. Baik susah, baik senang, kami akan sanggup menanggung segala perkara karena kami hadapi semuanya dalam Yesus. Dan ketika kami hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang mereka dalam doa untuk segala kerinduan mereka, untuk segala masalah dan persoalan mereka, untuk profesi mereka, untuk pergumulan mereka, untuk bisnis mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Kami akan berdoa bersama Tuhan. Teruslah Engkau hadir di tengah kami, dan kami akan berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan iman saudara, telah memberkati saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan berhasil dan disertai oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang dengan penuh iman bahwa Allah peduli dan Allah berkuasa untuk menolong saudara dalam segala kerinduan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam segala pergumulan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini anak-anak-Mu telah diberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman mereka dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya sertai mereka ya Tuhan. Engkau hadir bagi mereka, Engkau hadir dalam segala aktivitas mereka. Engkau bekerja dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Karena ketika damai-Mu memenuhi mereka, maka mereka akan mengerjakan semuanya secara maksimal. Dan ketika mereka mengerjakannya secara maksimal, mereka akan berhasil. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi setiap hati anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jadikan apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka berhasil.
apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau jadikan mereka berhasil. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dan menjadikan anak-anak-Mu ini berhasil. Hamba rindu ya Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, di mana melalui doa-doa yang dinaikkan kepada mereka untuk segala aktivitas mereka setiap hari, mereka mengalami keberhasilan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya campur tangan-Mu nyata atas mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka supaya mereka mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala aktivitas mereka dalam bidang apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ketika hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang jujur dan melakukan yang terbaik dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Ajar mereka sadar selalu ya Tuhan bahwa mereka anak-anak Tuhan, dan bahwa mereka harus mengerjakan yang terbaik, mereka harus melakukan yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan yang terbaik, Engkau bekerja dan menyatakan mujizat-Mu untuk mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba rindu berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Hamba terlebih dahulu berdoa bagi para petani ya Bapa. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan bagi mereka, berikan mereka hikmat dalam mereka melaksanakan pertanian mereka, sehingga pertanian mereka semakin berkembang dan semakin modern ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan mereka akan berhasil ya Tuhan. Mereka akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka tanam. Berkati tanaman-tanaman mereka sehingga mereka bisa berhasil. Tolong para petani ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pedagang. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati barang-barang yang mereka perjualbelikan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perdagangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan atas mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bela anak-anak-Mu, dan kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong mereka supaya dalam situasi-situasi ini Engkau tetap campur tangan, sehingga mereka tetap bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, Engkau bekerja dalam usaha dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat untuk mengembangkannya, sehingga mereka bisa berhasil dan mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai. Tuhan tolong dalam bidang apapun mereka, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai karyawan ya Tuhan. Tolong mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik, dan mereka bisa dipromosikan, dan mereka bisa berhasil
dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semakin meningkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi para PNS. Tuhan, tolong para PNS ya Tuhan, biar dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka melakukan yang terbaik, karena mereka sedang mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati para PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang mereka masing-masing, mereka lakukan yang terbaik. Mereka lakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga para TNI Polri ya Tuhan, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga para medis ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, Tuhan campur tangan atas mereka, biar mereka melakukan yang terbaik dalam merawat jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya mereka bisa sehat ketika dirawat oleh para tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para medis ini, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, biar apa yang mereka kerjakan itu semua benar-benar memberkati orang-orang yang mereka rawat, benar-benar bisa menolong orang-orang yang mereka rawat untuk mereka mengalami kesembuhan. Dan hamba juga berdoa di masa ini, biarlah Tuhan memberkati para medis, menjaga, melindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati para medis ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu di kolom komentar memohon doa supaya mereka dapat pekerjaan. Dan saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur. Tuhan, tolong mereka, Tuhan buka jalan dan berkati mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka di masa-masa pengangguran mereka, dan buka jalan, buka pintu bagi mereka. Bahkan hamba berdoa bagi para pensiunan. Ya Tuhan, biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong mereka semangat, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bersukacita, penuh damai sejahtera. Tuhan, berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan, jaga, lindungi, sertai mereka semua, anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang menjalankan profesi mereka yang belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hamba berdoa supaya mereka diberkati dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Hamba berdoa, semua anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, sehingga hasilnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua profesi mereka Tuhan, hamba berdoa. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Jagai, lindungi, sertai semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka selalu dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, kesehatan mereka Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban, masalah, persoalan, beban berat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu jamah dan angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-Mu, karena dari tengah keluargalah mereka datang, dan keluargalah yang menopang mereka supaya mereka bisa berhasil. Dan saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu
di tengah-tengah keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa, supaya semua anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saat ini hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini berkati seluruh kegiatan mereka. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kesepakatan kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan Tuhan menjawab anak-anak-Mu dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara diberkati setelah saudara didoakan. Saya rindu saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa-doa pagi ini, dan kemudian saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami di video-video channel ini saudara, supaya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan mendapatkan video renungan baru setiap pagi. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Lakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.